Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala fi ayatin ukhra wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Yayasan As-Sa'adatul Abadiyah, Abangga Bapak Haji Arif, sekeluarga. Yang sama-sama kita hormati guru tetap kita Kiai Haji Baikani, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya dalam ibadah, dalam taat kepada Allah, dimuliakan hidup dunianya, dan kelak dimuliakan dalam hidup akhiratnya. Para kepala sekolah yang hadir, guru-guru mulai dari tingkat TK As-Sa'adatul Abadiyah sampai tingkat SMK yang hadir pada pagi hari ini. Tapi terlihat guru-gurunya bisa dihitung, hanya beberapa orang saja yang hadir, ya. Mudah-mudahan bulan-bulan mendatang guru-gurunya juga bisa hadir semua. Betul? Betul? Para orang tua, wali murid, ya, bersyukur ibu, bapak, anak kita berada di lembaga pendidikan Islam As-Sa'adatul Abadiyah, ya. Dan saya sangat yakin, ya, As-Sa'adatul Abadiyah mendidik putra putri kita sesuai dengan ajaran tuntunan, ya, Islam, ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Bukan sekedar ilmu dunia saja yang diajarkan buat putra putri kita, ya, tapi ilmu agamanya, ilmu akhiratnya pun itu dibimbing oleh guru-guru dan para pendidik yang berada di As-Sa'adatul Abadiyah. Lalu saya katakan, ibu, bapak, saudara, jangan merasa minder, ya, jangan merasa kecil hati kalau anak kita berada di sekolah swasta. Jangan, ya. Di kadang-kadang sekolah swasta cuman buat pelarian, ya. Jangan-jangan anaknya pelarian juga. Ya alhamdulillah, ya, jangan dianggap pelarian dari sekolah negeri pindah dapatnya di swasta As-Sa'adatul Abadiyah. Jangan pernah minder, ya. Sekali lagi, kesuksesan, keberhasilan putra putri kita bukan berarti yang berhasil sekolah di negeri. Demi Allah, enggak. Bahkan banyak yang
nyebut lagi namanya. Wah, sebut dia sebut. Jadi nggak penting kan itu. Yang mahal buat kita apa? Ilmu buat anak-anak kita. Terlebih-lebih ilmu akhirat. Biasa itu apa? Dia bukan sekedar ilmu agama tadi, bukan sekedar ilmu dunia yang saya bilang tadi, tapi ilmu akhirat. Bagaimana salatnya biar benar, bagaimana wudhunya biar benar, bagaimana muamalah sama Allahnya, muamalah sama anaknya biar benar. Itu dididik anak-anak kita di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya soal memang harus ada bayaran kan dari kan anak lo mau pintar, betul? Anak lo mau bener, betul? Terus nggak mau bayaran, mungkin lo jauh. Kalau anak kita pengen pintar, anak kita pengen bener, ya tadi harus ada konsekuensi. Saya punya anak, anak saya paling kecil, saya kepengen dia pintar, saya kepengen dia bener. Saya masukkan pesantren, Bu, maaf, bukan pesantren yang tadi gratisan aja, enggak. Saya masukkan pesantren, maaf ya katakan, uang masuknya ya hampir 100 juta. Itu baru uang masuknya. Ya. Setiap bulannya berapa? Setiap bulan 4.500.000. Makannya, listriknya, semuanya. Kenapa? Saya pengen anak saya bener. Saya pengen anak saya pintar. Nah kalau memang kita pengen bener, pengen pintar, wajar dong keluar duit, betul? Wajar dong keluar duit, betul? Terus pengen kagak bayaran, andain yang kagak bayaran, 3 bulan keluarin. Ada orang tua yang begitu, ada? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Bukan di sini. Bukan di sini. Saya sudah tanya tadi sama Teko di dalam. Nah, kalau di sini Pak Ustaz, alhamdulillah nggak jauh beda. Begitu. Ya Allah. Dikit. Aja udah. Dikit siapa gue? Itu aja udah. Nggak punya anak. Ya udah nggak punya anak. Ya Allah. Jangan. Jadi sekali lagi Ibu, Bapak, Saudara, anak tadi investasi. Anak itu investasi. Nggak sukses di kita, nggak berhasil di kita. Ini anak. Tunggu anak soleh, tunggu anak solehah. Masya Allah, keberkahan buat ibu semua. Saya ingat benar bapak saya dulu begitu. Saya pakai bapak Haji Arifin. Bukan orang sukses, bukan orang hebat, tapi tadi karena anak investasi, maka anak dididik di sekolahkan yang benar. Saya ingat betul, ya, saya ingat betul itu. Saya mau sekolah dulu, saya ceritakan sama bapak saya. Saya ceritakan, kelas 5 SD, kelas 6 SD, saya ceritakan. Pak, saya panggil bapak, Pak, Opik jalan. Saya namanya Taufik Bu, tapi dipanggilnya Opik biasa. Orang Betawi kan begitu. Ya. Namanya Yusuf jadi namanya Yusuf dipanggilnya Abdul Rahim dipanggilnya orang Betawi begitu Bu, kayak dia singkatan. Mau tidur ke kaki, mau tidur ke kaki, sekolah pakai batu, dari mana? Mau sekolah pakai begini, dalam sekolah pakai batu, tidur ke kaki. Nah, orang Betawi semua dong yang duduk di belakang. Itu oleh Pak Dokter, ya kan? Nah, di situ ada Pak Polisi, alhamdulillah. Ini polisi masih bagus nih. Ya, tumben kali ini, baru tumben saya hari ini Pak Polisi. Ngaji hari ini baru tumben ada Pak Polisi datang. Ini orang yang beriman Pak Polisi ini, amin. Orang ahli ibadah, amin. Karena polisi begini yang kudu duduk di pengajian. Kalau polisi nggak mau duduk di pengajian, akhirnya disambung semua ntar. Bu, saya kalau ceramah itu harus paham audio.
Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi alhamdulillah hari ini Bapak Ibu bisa ngaji, menimba ilmu, betul? Di sisa-sisa Allah kasih umur kita, ya. Di sisa-sisa Allah kasih kesempatan buat kita duduk di majelis. Ya. Man jalasa fi majlisil ilmi. Barang siapa yang duduk di majelis ilmu, ini artinya majelis ilmu, ya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat sehari semalam. Ibu tunggang-tunggi ya, sehari semalam sholat sunat sama ibu duduk di sini, biarin duduk sambil melonjor nggak apa-apa. Yang begini duduk angkat dengkul nggak apa-apa. Dua-duanya juga boleh. Duduk angkat dengkul, yang lain yang diangkatnya dengkulnya. Yang lain yang melonjor, dia melonjor berdua-duanya. Iya. Alasan aja kesemutan. Aku dari tadi kegajahan dia macam semutan ribut. Semut kecil aku kegajahan. Jadi itu semutan ribut. Aku kegajahan dia macam. Jadi ya apa-apa. Ya, duduk di sini, alhamdulillah kami janji ketua yayasan, ya kan? Bulan depan datang dapat buku lagi, masya Allah, dapat ilmu lagi. Tapi semata-mata jangan karena bukunya, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu ciptakan kebersamaan kita. Dan kembali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, di sisa-sisa umur kita, tanamkan dalam benak kepala kita, tanamkan dalam hati kita, duniaku untuk akhiratku. Duniaku untuk akhiratku. Kalau sudah tertanam dalam benak kepala kita, kalau sudah tertanam dalam benak kepala kita, kalau sudah tertanam dalam hati kita, terhujam dalam hati dan jantung kita, duniaku untuk akhiratku. Kalau sudah duniaku untuk akhiratku, maka hidup biar bagaimanapun nikmat, hidup biar bagaimanapun indah. Punya duit alhamdulillah, nggak punya duit alhamdulillah, rumah masih kontrak alhamdulillah, punya rumah gede alhamdulillah. Kenapa? Duniaku untuk akhiratku. Tapi kalau semua hidup di dunia, yang dicari cuma dunia aja, ngaji kagak mau, ibadah kagak mau, baca Quran kagak mau, demennya apa? Scroll handphone dulu. Ulangnya banyak, makanya jangan pakai WA. Ada hati nyawanya nenek-nenek ya. Alasannya ada aja. TikTok nggak, nenek-nenek ngaji pakai TikTok begitu. Udah, Bu, maaf. Bukan nggak boleh handphone. Ya, handphone tadi bisa menjadi kebaikan buat kita kalau diisi dengan kebaikan. Betul? Di-share-nya pengajian jadi kebaikan, di-share-nya sholawatan jadi pengajian. Tapi kalau ibu ya Allah nge-share ya, TikTok, mana ya Allah lebih badan gede badan gede modal begini, udah gitu dia pakai celana legging, fresh banget celana legging, batok kelapanya begitu. Jangan ketawa loh. Yang ini juga ketawa. Dalam hatinya, gue banget Ustaz, gue banget. Allah
celana legging, ya kan, batok kelapa becita, ya kan, terus tiktokan lagi ya. Bukan enak aja nih, enak aja. Gua lagi lihat pengajian ngomongnya begini. Maka handphone tadi bisa menjadi sarana ibadah dan handphone tadi bisa menjadi sarana maksiat. Ketika tertanam dari duniaku untuk akhiratku, maka apapun di hidup kita nikmat. Ibu jadi istri, tadi tanamkan duniaku untuk akhiratku. Bapak jadi suami, tanamkan duniaku untuk akhiratku. Bukan nikmat. Bersandarlah kita kepada Allah Subhanahu. Kalau hidup sudah bersandar kepada Allah, nikmat bu. Jangan bersandar kepada manusia. Bersandar kepada manusia yang ada apa? Kecewa kita. Betul? Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, nikmat hidup tadi. Coba deh. Apa enggak kecewa bangsa Indonesia? Apa enggak kecewa bangsa Indonesia? 10 tahun kita bersandar kepada manusia yang namanya Jokowi. Betul? Yang namanya Jokowi. Kita bersandar kepada manusia. Celaka enggak kita 10 tahun? Rusak enggak kita 10 tahun? Bersandar lagi dengan manusia 2 tahun, kacau lagi sekarang. Betul? Maka bersandarlah kepada Allah Subhanahu. Kalau kau bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupmu akan nikmat. Lihat. Ini terjadi di bulan Muharram. Ya, Ibu, bulan Muharram, bulan yang mulia, dihitung dari hijrahnya. Ya, bulan Muharram bulan lalu, bulan Safar, betul? Sekarang sudah bulan Safar. Bulan kemarin bulan Muharram. Ya, bulan Muharram itu subhanallah, di mana bulan banyak sekali kejadian-kejadian yang kita bisa ambil iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah biarin emang tempat sampah jatuh. Tempat sampah jatuh, dunia ini loh. Kita kemana pakai buang sampah? Ada aja. Bukan keberatan, ada aja itu nenek-nenek. Kamu lagi ceramah tentang sampah. Bukan jadi lupa bagaimana tadi. Bunda, ibu semua, ya, ketika tadi kita sandarkan hidup kita kepada Allah, nikmat. Kita lihat sama-sama, saya ingin sampaikan. Muharram dihitung dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahun baru hijriah. Ya, artinya apa sih tahun baru hijriah? Yuk adakan perubahan. Walaupun kita memang di Indonesia, ya, tahun baru hijriah nggak tapian kita. Ya. Tapi kalau tahun baru miladiah, tanggal 1 Januari, waduh, ramai, hampir semua orang Jakarta jadi bego. Kalau tanggal 1 miladiah, hampir orang Jakarta jadi bego. Kenapa jadi bego? Ya. Malah di tahun baru nih. Miladiah, yang punya anak 2, anak di bawah naik motor. Putar keliling Jakarta. Kumpulnya di mana? Di Monas. Kumpulnya di Monas. Yang punya anak 4 bawa mobil muter. Kumpul di mana, Bu? Coba lihat, aku nggak bego orangnya kan. Udah kumpul di Monas, mau ganti tahun. Apa dia bilang? 10. Habis 10. 9. Habis 9. 8.
merenung bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu berada di kota Mekah, dakwahnya nggak diterima, dakwahnya nggak diterima oleh Quraisy Mekah. Bahkan Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki. Subhanallah. Kalau ibu mau tahu, bapak mau tahu, hijrah awalnya bukan ke kota Yasrib, tapi hijrah bulan pertama yang Allah perintahkan kemana? Ke Taif. Awalnya hijrah yang Allah perintahkan pada Rasulullah Muhammad itu ke Taif. Jadi kalau ibu pernah dengar, ibu bapak pernah dengar, Nabi pernah dilempar dengan kotoran unta, itu bukan di Mekah. Di mana? Taif. Rasulullah pernah dilempar batu hingga gigi tanggal, itu di mana? Di Taif. Bahkan Rasulullah akan dilempar batu, digelindingkan batu di atas bukitmu, ya, yang harapan tadi ketiban batu Rasulullah meninggal mati, itu di mana? Di Taif. Sampai sekarang batu itu yang disiapkan untuk membunuh Rasulullah pun masih ada di Taif, belum berubah. Karena dakwah Rasulullah yang diterima di Taif, Rasulullah balik lagi kembali ke Mekah. Lalu beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Muhammad untuk hijrah ke Yasrib. Ke Yasrib. Mula pertama namanya Yasrib, bukan Madinah. Mula pertama namanya Yasrib. Allah perintahkan Rasulullah Muhammad untuk hijrah ke Yasrib. Nah, di Yasrib dakwah Rasulullah diterima. Bahkan ketika Rasulullah sampai di Yasrib, Rasulullah disambut dengan Tolan Badru alaina min saniyyatil wada wajaba suru alaina maka lillahi Tolan Badru alaina. Penduduk Yasrib menyambut Rasulullah Muhammad ketika itu datang ke Yasrib dengan salawat. Tola'al badru alaina, telah terbit bulan di tengah-tengah kita. Rasulullah dianggap seperti apa? Bulan yang menyinari kota Yasrib. Bahkan dalam bersanji dikatakan anta samsun, anta badrun, anta nurun, anta samsun, engkau laksana matahari, anta badrun, engkau laksana bulan. Bahkan Rasulullah dikatakan anta nur, oh nur, engkau cahaya di atas cahaya. Subhanallah. Ya. Penduduk Yasrib menyambut Rasulullah dengan bergembira. Beda dengan dan ini adalah awal perhitungan tahun baru Hijriah. Dan kita ini sama-sama Bapak Ibu Saudara, yang tadi saya ingin sampaikan, sandarkanlah diri kita, sandarkanlah kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandar sama suami kecewa, Bu. Kecewa. Saya bersandar sama istri kecewa. Saya mau bersandar sama istri juga kecewa. Benar. Artinya apa? Mau dia istri, mau dia suami, silakan kita itu berumah tangga. Tapi bukan menjadi prioritas. Kalau kita bersandar semata-mata sama suami, kecewa. Kecewa. Mudah lihat. Ya Allah, ada mudahnya di sini. Ya Allah. Dahlia. Dahlia.
Bu, waktu pacaran dulu, belum nikah, laki kita kelihatannya romantis banget. Ngomongnya juga baik banget. Ngomongnya baik banget. Tapi kita kesandung. Kenapa ya? Kenapa ya? Apanya yang sakit ya? Masih pacaran, betul? Masuk pintu pernikahan, dapat 10 tahun nikah, dapat 15 tahun nikah, 20 tahun nikah, tidak kesambet, tidak kesandung itu. Nah, kalau tidak apa? Kecewa sama manusia. Pengalaman. Kan gua bilang tuh, sadar apa bini gua kecewa. Nggak pernah agak kecewa coba lihat. Perut lapar nih, perut lapar. Suami perut lapar. Pun, saya lapar, makan. Ya udah, ya kan tadi pagi udah ada masakan di sini, ya udah makan di sini. Ini bibirnya kagak ada lainnya, Bu. Istri yang baik, kalau kita mau bersandar dan istri yang baik, istri yang soleha. Bunda, Mama, ayah lapar. Oh sebentar ayah, Bunda siapin dulu. Itu contoh itu dia itu. Oh dia begitu, pakai kaget ya. Ma, lapar. Sebentar ayah. Mama panasin dulu. Kita duduk di suami di meja tamu. Dia udah makan duluan. Tapi istri yang baik nggak tinggalin suami makan di meja makan sendiri. Ayah, tadi mama udah makan duluan. Habis saya pulangnya lama. Mama udah makan udah senang. Mama duduk aja ya. Cakap nggak bini begini? Cakap nggak bini begini? Ada nggak bini begini? Di mana bini begini? Duduk! Emang udah makan? Ayah, Mama udah makan. Mama nggak makan ya, Mama duduk aja. Mama makan tempe aja ya. Bini yang bener. Ini bini, subhanallah. Ya udah kalau mau makan kan ada di situ, sendok aja sendiri. Kan sendoknya tahu, jelasin tahu dulu. Bini, maka jangan pernah bersandar kepada manusia atas suami ataupun istri. Bersandarlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal Allah pertemukan kita dengan suami kita, soal Allah pertemukan kita dengan istri kita, itu sudah jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi tadi yang saya ingin sampaikan, bersandarlah kita kepada Allah. Ya, lihat sama-sama. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu di bulan Muharram. Itu kejadiannya di bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam itu hidupnya bersandar kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam hidupnya dia pasrahkan saja untuk Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam selama hidupnya dia wakafkan dirinya hanya kepada Allah. Betul? Betul? Kita lihat sama-sama. Ketika Nabi Ibrahim bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram, ketika Nabi Ibrahim hidup bersandar kepada Allah, lalu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Raja Namrud dibakar. Itu kejadian di mana? Bulan. Ketika hidupnya hanya untuk Allah, apa Allah bilang kepada api yang membakar Nabi Ibrahim? Dan ini diabadikan dengan Allah dalam Al-Quran. Ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau api yang dingin yang memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Subhanallah. Nabi Ibrahim hidup bersandar kepada Allah, dibakar oleh Raja Namrud. Satu helai rambutnya. Nggak ada yang hangus, Bu. Kenapa? Hidupnya bersandar kepada Allah. Iya. Ini bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam hidupnya hanya untuk
dibunuh oleh Firaun dengan para tentaranya. Di limit akhir, di penghujung. Subhanallah, nggak ada lagi jalan untuk mencari keselamatan Nabi Musa di tepi Laut Merah, di limit akhir. Karena hidup bersandar kepada Allah, karena hidup hanya untuk Allah. Di limit akhir, apa kata Allah? Ya Musa, idrib bi asaka. Pukullah Laut Merah itu dengan tongkatmu. Tongkat yang butut milik Musa alaihissalam. Tongkat yang butut milik Nabi Musa alaihissalam. Allah bilang, idrib bi asaka. Pukullah Laut Merah dengan tongkatmu. Subhanallah. Laut Merah dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa yang butut, yang jelek, yang gak ada apa-apa, yang setiap hari menemani Nabi Musa. Dipukul begitu Laut Merah terbelah dua. Selamat Nabi Musa. Di bulan apa? Ini kalau hidup bersandar kepada Allah. Nabi Yunus, subhanallah, berbulan-bulan bahkan hampir bertahun-tahun dalam perut ikan. Subhanallah. Mungkin logika kita udah mati dalam perut ikan, betul? Tapi kok bisa selamat ya di bulan apa? Maka ketika ini di awal-awal tahun baru Hijriah dan sekarang memang berada di bulan Safar kita, yuk sandarkan hati kita, yuk tanamkan dalam benak diri kita, kita sandarkan semua hidup pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat, enak, nggak stres, nggak bimbang, nggak ragu. Kenapa? Hidup kita bersama dengan Allah. Maka selalu saya bilang guru-guru, kepala sekolah, bahkan Bang Haji Arif, nggak usah bingung. Biarkan Allah saja yang bikin mampu. Beliau bangun pesantren, beliau bangun masjid, bukan ratusan juta, miliaran, betul? Upahnya saja 1,2 miliar, ini baru upahnya doang. Bu, harusnya wali santri, harusnya wali murid, semua yang hampir 700 orang itu bareng datang ke rumah beliau, keruduk rumah beliau, sama-sama daging sama. Ketua yayasan bilang begitu. Jangan mentang-mentang mobilmu banyak, jangan mentang-mentang sekolahmu gede, jangan mentang-mentang duitmu banyak, kau pengen bangun masjid sendiri. Jangan. Aku juga pengen ikut dong masuk surga bersamamu. Begitu. Ada nggak orang tua yang begini? Ada nggak orang tua yang begini? Boro-boro. Lihat orang bangun masjid, lihat orang bangun pesantren sendiri. Alhamdulillah, kalau dia emang ini pantas. Lagi ada ketua yayasan pantas. Emang bulu gasiran tuh? Tahu bulu gasiran? Pantat kuning. Tahu pantat kuning? Saudaranya Bahir, temannya Cikir. Tuh. Harusnya datang kerudung sama beliau. Pak Haji Arif, jangan mau masuk saudara sendiri. Aku biar masih ngontrak rumahku. Aku biar orang susah. Bahkan suamiku cuma ngojek doang. Aku kepengen masuk surga bersamamu. Aku pengen beli semen setengah sak. Aku pengen beli semen 1 sak. Begitu gurunya. Tapi emosi gua kalau ngomong begini. Ntar gua lihat. Ntar saya lihat. Bakul jalan nggak? Gua pengen lihat hasil dari bakul. 5.000 sampai 100.000 yo. Bu, 5.000 sampai 100.000 yang bakalan banyak dalam bakul. Saya pengen lihat. Dengerin. Ya Allah, ini kejadian nyata di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu Rasulullah setelah sholat asar. Ya Allah. Gue ngomong belum ngomong. Awas. Nggak ngomong. Awas ya. Mentang gue disuruh di sini aman. Kapan gue kesian ya? Pegang kamera ini ya. Bu, makanya saya di SCTV dikontrak cuman 10 tahun. Itu kameramen protes sama produser. Jangan undang itu, jangan pakai Ustaz Taufik. Kenapa? Capek kameramen muter
sampean yang mengajukan ke produser jangan lagi Ustaz Taufik, capek kita kalau kameramennya muter begini 15 tahun di TPRI begitu juga tuh kameramen protes lagi sama produksi itu Ustaz Taufik capek banget di ceramahnya jalan sono jalan sini begini masalahnya kalau tetap begini loh ya dia belakang mendingan 3 orang aja aja bulan gua di sini dudukin ada belakang no paling belakang kurungan coklat apa urusannya lo gua di sini lu mana ke belakang coba dia kalau emang palas lu pindah dong kemari sana aja ya tuh makanya saya tadi 15 tahun di TPRI itu karena namanya protes lu jangan pakai protes sama jarin ya lu protes awas lu gua kasih undang lagi sama jarin nih ya kan dengerin sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? Sampai jam 12 ente enak pak ente enak deh sampai jam 12 cuma duduk doang pegang snack ya duduk doang pegang snack sampai jam 12 santai enak betul lah gua sampai jam 12 kan mikir di sini kalau makan lagi bayangan kalau ngomong ya cek pintu ada yang selnya aja tuh mulut Bu, kalau ditanya sama Ustaz sampai kapan? Jangan jangan kau tanya sama Ustaz sampai kapan? Terserah Ustaz begitu yang benar sampai kapan? Sedikit lagi jadi tak dulu Pak Kul belum jalan deh Pak Kul yang udah Pak Kul diam dulu enggak gue belum suruh jalan lu pada pegang Pak Kul aja kadang-kadang begini belum waktunya di sini ntar ada waktunya saya pengen sampaikan kepada ibu ini kejadian di zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah ketika itu habis sholat asar Rasul sedang duduk di beranda masjid ya, bukan dalam masjid tapi di beranda masjid bersama sahabat-sahabat sedang duduk Rasulullah tiba-tiba datanglah anak yatim menghadap Rasulullah apa kata anak yatim ini? Ya Rasulullah wahai Rasulullah karena adi sesungguhnya ayahku matat meninggal indal Gazzah dalam keadaan perang bersamamu ya Rasulullah ayahku meninggal dunia dalam peperangan bersamamu ya Rasulullah kata anak yatim ini dan ayahku ketika meninggal dalam peperangan bersamamu ya Rasulullah ayahku tidak meninggalkan kekayaan apa-apa ya Rasulullah kalau adik-adik no bapaknya meninggal ya tinggalin kekayaan banyak banget ini semua kan tinggalan bapaknya apa kakak begini emang ditinggalin sama bapaknya ini anak yatim, apa dia bilang? Ayah meninggal tidak meninggalkan warisan yang banyak ya Rasulullah. Hanya ada sebidang tanah kecil milik ayahku yang sekarang menjadi warisan untukku dan ibuku yang masih hidup di dunia. Lalu apa kata Rasulullah? Lalu apa gerangan kau datang kemari? Wahai anak yatim, kata Rasulullah. Apa anak yatim bilang? Ya Rasulullah, hari ini ya Rasulullah, aku akan memagang tanah yang ditinggalkan oleh ayahku ya, supaya apa? Supaya aku tahu bahwasanya inilah peninggalan ayahku semasa dia hidup dan sampai dia meninggal ketika ikut peperangan bersamamu. Hari ini aku ingin memagangnya ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, aku tidak bisa memagangnya ya Rasulullah karena di pinggir tanah milik ayahku tumbuh satu pohon korma milik tetanggaku. Jadi rumahnya anak yatim kalau kita bilang di pinggiran tanahnya nunggu pohon korma punya tetangganya. Hari ini ya Allah aku ingin pagar tanah milik ayahku tapi nggak bisa ya Rasulullah karena ada pohon korma milik tetanggaku. Aku ingin menebangnya ya Rasulullah nggak diizinkan ya Rasulullah. Kalau begini bagaimana ya Rasulullah? Kata anak yatim ini. Apa kata Rasulullah? Wahai bulan, wahai sahabat, panggillah tetangga anak yatim ini. Aku ingin bicara.
dengan si fulan. Sahabat yang duduk bersama Rasulullah lari memanggil tetangga anak yatim ini. Datanglah kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya fulan. Naam ya Rasulullah. Apa benar ini anak yatim ya yang ayahnya meninggal ketika peperangan bersamaku ya. Anak yatim ini punya tanah yang ditinggalkan oleh ayahnya bertepatan dengan pohon korma yang kau miliki di pinggir tanah punya anak yatim ini. Badak ya Rasulullah. Iya betul ya Rasulullah. Apa benar anak yatim ini nggak bisa memagar tanahnya karena ada pohon korma yang kau miliki? Betul ya Rasulullah. Kata si bulan. Apa kata Rasulullah? Ya bulan, tebanglah pohon kormamu. Biarkan anak yatim ini membangun pagar supaya jelas kalau ini adalah milik ayahnya yang menjadi warisan buat dia dan keluarganya. Apa kata si bulan? Ya Rasulullah, itu pohon korma milikku. Aku tidak akan pernah menebangnya. Buahnya banyak ya Rasulullah. Aku tidak akan pernah menebangnya. Aku tidak akan memindahkannya. Apa kata Rasulullah? Kalau gitu, aku beli pohon kormamu, kata Rasulullah. Aku beli pohon kormamu, kata Rasulullah. Kalau kau jual pohon kormamu kepadaku, kata Rasulullah, maka kau akan diganti oleh Allah kelak pada hari kiamat dengan ribuan pohon korma ya Allah. Dan kau akan berjalan nanti ketika hari kiamat, kau tidak akan pernah kepanasan karena kau dipayungi oleh pohon korma yang tadi akan diganti oleh Allah dengan ribuan pohon korma. Apa kata si bulan bertanya tadi? Ya Rasulullah, aku tidak akan pernah menjualnya dengan siapapun sampai kepada engkau sekalipun. Subhanallah. Sombong betul ini manusia. Kalau kata Mandra, sombong banget. Kata Mandra, sombong banget. Dia nggak mau menjual dengan siapapun sampai kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah sudah berjanji, kau akan diganti dengan ribuan pohon korma kelak dalam surganya Allah, dan kau tidak akan pernah kepanasan karena kau akan dipayungi dengan ribuan pohon kormanya Allah. Ya Rasulullah, aku gak akan pernah menjualnya dengan siapapun sampai engkau sekalipun. Insya Allah. Itu sahabat yang duduk bersama Rasulullah berdiri yang bernama Abu Darda. Siapa namanya? Abu Darda. Abu Darda berdiri. Apa kata Abu Darda? Ya Rasulullah, kalau memang si fulan tidak mau menjualnya kepadamu ya Rasulullah, padahal kau berjanji dan Allah berjanji akan diganti dengan ribuan pohon kormanya Allah, dan kita tidak akan pernah kepanasan kalau kita berjalan nanti di akhirat nanti karena dipayungi dengan ribuan pohon kormanya Allah. Kalau begitu ya Rasulullah, bagaimana kalau aku yang beli ya Rasulullah? Apakah aku kata Abu Darda juga akan dipayungi dengan ribuan pohon kormanya Allah? Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Darda, kalau kau membelinya pohon korma si fulan, maka kau pun akan nanti pada hari kiamat diganti dengan ribuan pohon kormanya Allah, dan kau tidak akan pernah kepanasan ketika kau berjalan nanti pada hari kiamat karena kau dipayungi dengan ribuan pohon kormanya Allah. Apa kata Abu Darda? Kalau gitu ya Rasulullah, aku akan beli pohon korma si fulan satu pohon. Punyanya satu pohon kan? Aku akan beli pohon korma si fulan satu pohon. Dengan kubelinya satu kebun korma milikku. Dengan rumah yang ada di dalamnya. Apakah kalau begitu pun aku akan diganti oleh Allah dengan ribuan pohon kormanya Allah, dan akan diganti oleh Allah dengan ribuan pohon kormanya Allah, bahkan aku diganti dengan istana yang lebih bagus. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Darda, kau pun akan diganti dengan ribuan pohon kormanya Allah, dan istanamu nanti akan diganti oleh Allah dengan istana yang lebih baik yang sekarang berada dalam kebun kormamu. Akhirnya apa kata Abu Darda? Kalau gitu ya Rasulullah, aku beli pohon korma si fulan satu pohon. Aku belinya dengan satu kebun korma milikku dengan istana yang aku punya. Dipanggil si fulan. Ya fulan, nah ya Rasulullah. Abu Darda akan membeli satu pohon kormamu yang tumbuh di tepi tanah milik anak yatim. Dibelinya oleh Abu Darda dengan
dengan satu kebun kurma miliknya dengan rumah yang ada di dalamnya. Kau setuju? Itu si Fulan. Kata si Fulan begini. Cius enggak ini? Cius dong. Kata si Fulan, benarkah ini? Kata Abu Darda, demi Rasulullah, dan demi Allah, aku akan beli pohon kurmamu satu pohon. Aku belinya dengan satu kebun kurma milikku dengan rumah yang ada di dalamnya. Subhanallah, terjadi jual beli antara Abu Darda dengan si Fulan tetangga anak yatim. Satu pohon kurma milik si Fulan dibeli oleh Abu Darda dengan satu kebun kurma milik Abu Darda dengan rumah yang ada di dalamnya. Pulang Abu Darda. Apa kata Abu Darda sampai di rumahnya? Wahai istriku, wahai anak-anakku, ayo kita keluar dari kebun kurma kita. Ayo kita keluar dari rumah kita. Ini bukan milik kita lagi. Ini milik si Fulan. Aku sudah menjualnya dengan satu pohon kurma. Aku jual dengan satu kebun kurma milikku dan milik kita semua, bahkan dengan rumah yang ada di dalamnya. Ayo istriku keluar. Ayo anak-anakku keluar. Subhanallah. Bu, Ibu, apa kata istri Abu Darda? Abu Darda menjelaskan lagi kepada sini. Kalau kau keluar dari rumah kita, dari kebun kurma kita, Rasulullah berjanji, Allah berjanji, kita akan diganti oleh Allah. Kita akan diganti oleh Allah dengan ribuan pohon kurmanya Allah, dengan istana yang lebih bagus dari Allah. Bahkan kita tidak akan pernah kepanasan kalau kita berjalan di dalamnya, karena dipayungi oleh daun-daun kurma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengganti dari kita beli satu pohon kurma dari si Fulan. Bu, istri Abu Darda bagaimana? Kira-kira? Subhanallah, istri Abu Darda, Bu, lihat kata-kata istri Abu Darda. Wahai suamiku sayang, jangan minta, jangan besok, jangan besok. Kalau Allah dan Rasulnya berjanji akan mengganti dengan ribuan pohon kurmanya Allah, jangan besok, jangan entar. Hari ini pun aku keluar, wahai suamiku. Aku keluar. Kalau itu janjinya Rasulullah, kalau itu janjinya Allah, aku keluar, wahai suamiku. Subhanallah. Ibu Dahlia, kalau ada waktu kita punya duit, dibuat bangun masjid, dibuat bangun pesantren, kira-kira Ibu Dahlia, anak-anak semua bilang apa? Bego amat lu, tolong. Kan mendingan buat umroh, begitu katanya. Kapan lu janji mau berangkatin umroh, begitu katanya. Tapi istri Abu Darda bilang bagaimana? Jangan entar, jangan besok. Kalau Allah berjanji, hari ini pun aku keluar, wahai suamiku. Subhanallah. Ibu, istri Abu Darda keluar bersama anak-anaknya, keluar dari kebun kurmanya, keluar dari rumahnya. Sudah sampai di luar itu istri Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Ayo istriku, kita keluar, kita cari lagi. Insya Allah, Allah akan mengganti. Ini kalau sudah bersandar kepada Allah. Udah keluar istri Abu Darda, udah keluar. Tiba-tiba dia masuk lagi ke dalam. Masuk lagi ke dalam rumahnya, dalam kebunnya. Abu Darda bilang begini, ada apa lagi bini gue ini? Kenapa jadi lagi-lagi masuk ke dalam? Ada apa lagi? Apa ini kagak ikhlas? Apa ini kurang ikhlas? Dia masuk lagi ke dalam, kan begini. Kan kita kan juga begini. Jual rumah, mesin airnya kita ambil. Kan, kok? Jendelanya kita copotin tuh. Ini lihat nih. Dia nggak copotin mesin airnya. Dia nggak copotin korannya. Dia nggak copotin daun jendelanya. Istri Abu Darda masuk lagi ke dalam. Setelah ke dalam, baru lagi keluar. Apa kata Abu Darda? Wahai istriku, gerangan apa engkau masuk lagi ke dalam? Ada apa engkau masuk lagi ke dalam? Tidak ikhlas kau? Tidak yakin kau dengan janjinya Rasul? Dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai suamiku, aku masuk lagi ke dalam tadi. Aku bukan tidak yakin dengan janjinya Allah. Aku bukan tidak yakin dengan janjinya Rasulullah. Kita akan ganti dengan
ribuan pohon kurma Allah. Tapi aku masuk ke dalam tadi, kata istri Abu Darda. Aku masuk ke dalam tadi. Ternyata di dalam kantongku masih ada beberapa butir korma bukan milikku. Aku meletakkan tadi beberapa butir korma di dalam rumah yang bukan menjadi hakku, milik si fulan. Subhanallah. Ada nggak begini? Ada nggak begini? Ada. Ini Abu Darda, bukan lu. Kalau ente semua laki begitu pulang berbuat, lu kalau amat tak lu ya Allah. Lu cari sumber bang, lu cari pembantu ini sekarang. Jangan ketawa. Ini ketawa doang, pikirin. Maka hari ini, pagi hari ini, Sodakoh infak pada pagi hari, waktu duha. Ini infak yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, siapin duitnya. Jangan 5.000. Buat yatim dari sini. Siapin 5.000 buat double baca Al-Fatihahnya. Bakul, siap-siap Bakul. Ayo, siap-siap Bakul, ya. Bakul, mana dia? Tuh Bakul. Yo, yang Bakul. Siap-siap. Sudah belum? Yo, ayo, siapa panitia Bakul? Ibu, buka dulu dompetnya. Yang tak punya duit, yang tak bawa duit, punya gelang boleh ditaruh. Punya cincin 2, cincin 1 boleh ditaruh, ya. Bentar kita akan jual, tetap jadi kubah. Yuk. Jangan kulit-kulit. Istri Abu Darda akan diganti dengan ribuan pohon kurma Allah. Enggak usah ngomong lagi sama suami ya. Enggak usah ngomong lagi. Ketika buat Allah, insya Allah pahala pun dapat buat suami kita. Amin. Yuk. Silakan yang bakul mulai dari depan, belakang dan tengah. Ya. Diiringi dengan atau. Yuk silakan. Tolong badru alaina.
Memang terkadang buat kita ini diajak untuk ibadah, diajak untuk infak, itu bersikap. Walaupun tadi saya sudah bilang, jangan 5.000. Ya emang kan gue ngikutin dari tadi ke sini. 5.000 juga, 10.000 juga. Saudara mau saudara? Saudara mau saudara? Pengen saudara? Saudara 5.000. Yeay. Rin. Tadi saya mau kemari. Lewat Selipi. Ya Allah, sebelum sampai jembatan Selipi itu, ada pom bensin Pertamina. Masih tadi nih, kebelet kencing. Saya pengen kencing di pom bensin. Waktu saya masuk, itu yang nungguin toilet nggak ada. Saya masuk, rapi kencing, saya cuma ada. Dalam hati saya, tadi kagak ada. Kenapa gue keluar dulu aja loh? Saya, tapi saya nggak ngomong apa-apa, Bu. Dia tanya, Bapak dari mana? Dari toilet, Pak. Ngapain? Buang air kecil. Oh, kalau buang air kecil, ini Pak, 2.000. Ada di kantong 5.000. Saya kasih 5.000. Ditawarin. Maaf Pak, masih tadi nggak ada kembalian. Kencing aja lagi Pak, suruh kencing lagi. Kencing aja lagi Pak, biar pas ya Allah. Itu ada stok gua masih ada. Bu, kencing aja 2.000, betul? Ke surga 5.000. Ya, biarin dah, nggak apa-apa. Walaupun pinggiran surga ya, walaupun pinggiran surga, amin. Ntar kan lama-lama masuk juga ke dalam, betul? Lama-lama masuk juga ke dalam, betul? Maka tadi itu kesempatan buat kita mau langsung atau tadi mampir dulu. Itu kita yang menentukan. Pagi hari ini, saya pengen lihat orang tua, jamaah, as-sa'adatul amaliyah. Saya pengen lihat. Bu, maaf, bukan sombong. Baju yang saya pakai unlimited. Hanya ada satu di Jakarta. Demi Allah, nggak ada lagi. Ini unlimited, cuma satu di Jakarta. Di antara ibu bapak semua, saya lelang baju saya. Siapa yang berani dengan 50 juta baju saya pulang telanjang pakai kaos. 50 juta. Loh, duitnya bukan harus hari ini. Yang penting ngomong, Ustaz saya berani 50 juta. Ntar saya kasih sama pembangunan masjid. Silakan. Yuk, ada nggak yang berani? Kalau gitu nggak baju saya. Saya pengen lihat di antara bapak ibu semua, sama nggak seperti Abu Darda yang ikhlas membeli satu pohon kurma dengan satu kebun miliknya, dengan ribuan pohon kurma. Topi saya juga jarak kalian. Ini buatan langsung Afghanistan. Siapa di antara ibu yang berani? Topi saya 20 juta. Maju ke depan, ijab kabul, serahkan nanti, bukan harus sekarang, dengan pembangunan masjid. Ada yang berani? Berat. Bu, kenapa sih? Saya demi Allah, ketika ada pembangunan pesantren, masjid, bukan di sini saja. Saya dalam baju saya. Saya di Taiwan, saya ceramah di Taiwan. Di Taiwan ada pembangunan masjid, itu Ikatan Muslim Taiwan. IMIT disingkat, IMIT, Ikatan Muslim Taiwan. Saya pulang dari atas panggung cuma pakai kaos doang. Laku baju saya dengan harga 70 juta di kurs rupiah. Apakah bajunya sewa murah? Tidak, diambilnya. Apa uangnya saya terima? Demi Allah, enggak. Buat pembangunan masjid. Saya ingin lihat sebetulnya ada nggak Abu Darda di sini. Ternyata
berat rupanya. Ya, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, Allah tambahkan rezeki kita. Mudah-mudahan di bulan-bulan mendatang, tahun-tahun mendatang, Allah berikan rezeki yang luas, yang banyak, yang berkah, sehingga bisa berkontribusi dalam pembangunan pesantren dan masjid. Terima kasih ibu semua. Mohon maaf kalau bahasa saya agak kasar, ya, jangan dipikirin ya. Kalau bahasa saya agak menyinggung-nyinggung dikit, mohon maaf ya. Yang benar dari Allah, yang salah atas dasar kebodohan sendiri. Saya tidak tutup dengan doa. Ya, biar nanti yang tutup doa guru saya, Kiai Haji Baifani, yang akan menutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah ridha buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur ibu, umur kakak semua dalam doa dan ibadah ya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Taufik Nuh LC yang telah memberikan penyegaran tausiah mau'izatil hasanah. Gimana Ibu, semuanya senang dengan ceramah beliau? Kira-kira bulan-bulan depan kita undang lagi enggak? Enggak kapok ditunjuk-tunjuk? Enggak kapok kan juga. Alhamdulillah. Baik, kita akan tutup dengan pembaca doa. Yang selamat datang juga kita ucapkan kepada Ketua Yayasan Al-Mansuriyah Pasmol Kembangan, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Najihun MM, yang bersilaturahim pengen hadir di Majelis Taklim hari ini. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh guru tetap kita, Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Baikani. Kepadanya disilakan. Al-Fatihah. Iya kan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsir amma yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min al-haulil afat wa taqdilana biha jamil hajati wa tudahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ahad darajati wa tuballighuna biha al-ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman haqqun alaina wa liman ahbaba sanailaina wa lidamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila Bapak Kiai Haji Madani Ilyas wa zaujatihi. Allahumma anjilir rahmah wal barakah wassihah wassalamah alaina wa ala ahli wa usrati Bapak Kiai Haji Madani Ilyas. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi syamsika abadan abada. Allahumma qdi hawaijana wa hasil maqasidana wa yassir umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfirna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqina bit taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal gola wal fasha wal munkar wasyubil muhtal wasyada'ida wal mihan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna hadzal jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna tafarruqan min ba'di masuma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul hafihin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darsis adab.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.